Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Terimpit saat menebang pohon, seorang buruh harian lepas di Padang dievakuasi tim SAR. Harga pinang iris di 50 kota anjlok. Kapal milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terbakar, hingga dokter pelaku selingkuh dicekal imigrasi saat akan kabur ke Malaysia. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Dua unit kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Bungus Teluk Kabung, sekitar 20 km dari pusat kota Padang, terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan dua kapal yang sedang bersandar itu. Namun upaya pemadaman tak dilakukan oleh kapal tunda pemadam kebakaran dan hanya dilakukan oleh mobil pemadam kebakaran. Satu dari dua kapal yang terbakar adalah milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan satunya lagi kapal milik nelayan. Informasi yang diperoleh kru Berita Padang, api pertama kali muncul di kapal milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian membesar dan menghanguskan badan kapal. Api juga menyambar kapal nelayan yang ada di sebelahnya. Lokasi kebakaran berada di antara dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Teluk Bayur yang merupakan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2, dan terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS Migas milik Pertamina yang berada di Teluk Kabung. Penertiban pedagang kaki lima di Jalan Permindo, pusat kota Padang kembali ricuh. Kericuhan itu berawal saat petugas Satpol PP dengan dibantu sejumlah polisi dan tentara menyita barang dagangan yang berada di Jalan Permindo. Namun pedagang melawan. Aksi dorong hingga pelemparan batu ke arah petugas pun tak terhindarkan. Beberapa pedagang yang dianggap sebagai provokator ditangkap dan diamankan petugas. Namun aksi penangkapan itu dilawan oleh pedagang lain sehingga menimbulkan keributan. Sebelum razia itu dilakukan, Satpol PP Padang telah menyurati para pedagang di Jalan Permindo agar tidak berjualan pada siang hari. Satpol PP juga telah melakukan pendekatan kepada sejumlah pedagang agar tidak berjualan di badan jalan. Namun, permintaan itu tidak diindahkan pedagang, sehingga Satpol PP Padang melakukan penertiban. Warga Kelurahan Padang Besi dan sekitarnya dikejutkan dengan terbakarnya asrama Sekolah Polisi Negara Padang Besi di Kecamatan Lubuk Kilangan. Menurut informasi, nyala api pertama kali terlihat di bagian tengah bangunan asrama dan kemudian meluas ke bangunan di sisi kiri dan kanannya. Seluruh bangunan asrama tersebut ludes terbakar. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Seorang dokter di Padang yang telah menjadi tersangka dalam kasus perselingkuhan dengan seorang istri perwira polisi ditangkap imigrasi Padang saat akan meninggalkan Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau.
Setelah berkoordinasi, maka jaksa pun menjemput terdakwa dan langsung memboyongnya ke Pengadilan Negeri Padang. Meski secara undang-undang terdakwa tidak perlu ditahan selama proses hukum berjalan, namun hakim ketua yang memimpin persidangan itu menahan terdakwa di rutan anak AY selama 30 hari. Alasannya, hakim menilai terdakwa tidak kooperatif dan berniat untuk melarikan diri. Sepuluh warga yang diduga melakukan aksi premanisme ditangkap tim gabungan dari Polres 50 Kota. Mereka memalak sopir ataupun pengendara yang melintas di jalur Sumatera Barat menuju Riau, tepatnya di Nagari Mangilang, Kecamatan Pangkalan Kota Baru 50 Kota. Mereka ditangkap polisi saat mengatur jalan dan diduga meminta uang kepada pengemudi yang melintas. Mereka yang ditangkap ini sebagian besar merupakan warga setempat. Dari pemeriksaan yang dilakukan, 7 pelaku diketahui positif mengonsumsi sabu-sabu. Bahkan 1 dari 7 orang itu merupakan DPO kasus narkoba. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan uang ratusan ribu rupiah dalam 1 hari dari kegiatan meminta uang kepada pengguna jalan yang melewati jalan tersebut. Uang yang terkumpul mereka bagi bersama. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang mendatangi rumah seorang tersangka pencurian di daerah Dadok Tunggul Hitam Padang pada Rabu malam. Namun Raihan, sang tersangka, berhasil kabur di tengah kegelapan malam sebelum ditangkap polisi. Polisi yang tak ingin kehilangan sasarannya berusaha untuk mencari tersangka. Dengan bantuan warga setempat, akhirnya Raihan berhasil dibekuk polisi. Tersangka ditangkap karena membobol rumah warga yang tinggal di lingkungan sekitar Dadok Tunggul Hitam juga. Modusnya, pelaku terlebih dulu memantau situasi rumah korbannya. Ketika sudah memastikan rumah sasarannya aman, tersangka pun kemudian beraksi. Bobol jendela rumah dan mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Setelah diinterogasi, polisi pun mencari barang bukti yang disimpan pelaku tak jauh dari lokasi tersangka ditangkap. Polisi menemukan peralatan elektronika, alat perkakas bangunan, hingga senapan angin. Untuk pelaku melakukan aksinya dengan cara merusak jendela atau dinding dari rumah korban, mengambil beberapa barang seperti bor, dompet yang berisikan uang, tabung gas, dan beberapa alat untuk pertukangan lainnya. Atas perbuatannya, pemuda putus sekolah ini dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Nangis kamu. Bravo, tim 1 kelewat. Ganja kering seberat hampir 10 kg dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Mapolsek Lubuk Sikaping, Pasaman. Ganja ini merupakan hasil sitaan tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman dari 2 pengedar narkoba, yakni Haris dan Jamal. Kedua tersangka ini bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka berdua ditangkap di Jalan Lintas Medan menuju Bukit Tinggi, Kecamatan Gelugur, Pasaman beberapa waktu lalu. Kedua tersangka yang berdomisili di Padang ini mengaku membawa ganja dari Penyambungan Sumatera Utara untuk diedarkan di Padang. Dalam hal ini Satres Narkoba melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan jumlah berat bersih seberat 9,8 kg. Ada sebelumnya untuk penyidikan di pembuktian di tingkat persidangan nanti
itu ada penyisihan barang bukti yang akan dihadirkan di depan hakim nantinya. Namun tidak semua ganja hasil sitaan yang dimusnahkan polisi dengan cara dibakar itu. Sebagian kecil masih disisihkan untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Sedangkan kedua tersangka saat ini meringkuk di penjara Mapolres Pasaman menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Mereka berdua dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Siap. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh balik awak, bisu ari.